buat kita semua. Pagi ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya dengan dua materi. Mungkin yang pertama adalah mengenai atap ya untuk bangunan bertingkat ya. Supaya nanti saudara bisa memilih bentuk atapnya itu seperti apa ya nanti. Ini macam-macam dari bentuk atap bangunan bertingkat ya. Misalnya ini gedung di Tamrin ya, bentuknya atapnya adalah atap perisai ya, ya seperti ini. Ya. Nah, tentunya kalau mau membuat bentuk-bentuk yang seperti ini harus ada modifikasi ya. Ini bangunan berapa lantai ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8 ya, 8 lantai. Nah, tentunya ada modifikasi-modifikasi supaya dari sisi artistik itu kita dapatkan ya. Karena memang atap itu tergantung perencananya, tetapi diusahakan bentuknya yang artistik ya. Misalnya bentuk bangunan 9 lantai seperti ini ya, gedung Rektorat UI. Ini bentuknya ya dia seperti limasan ya, bentuk limasan ya seperti ini. Kemudian dimodifikasi ya, bentuknya ini dimodifikasi. Nah, tentunya di samping dari sisi artistik, mesti dipikirkan juga bagaimana pemeliharaan ya. Kalau misalnya ada genteng yang lepas ya di sini ya, ada genteng yang lepas, bagaimana cara untuk mengganti genteng tersebut? Ya. Nah, oleh karena itu untuk gedung-gedung yang seperti ini, misalnya untuk bentuk dengan sudut lebih dari 60 derajat, itu biasanya dipaku ya. Jadi atapnya, gentengnya, karena ini bahan penutup atapnya dari genteng itu dipaku ya, atau dibaut ya, supaya dia tidak lepas. Kemudian juga rangka-rangkanya ya, ini dari besi semua ya, tidak ada unsur kayu. Karena dikhawatirkan kalau ada unsur kayu kan lapuk ya. Kalau lapuk ya kemungkinan untuk bocor itu lebih besar ya. Nah, tinggal ya bagaimana cara melakukan perawatan saja kalau di sini ada yang rusak. Nah, itu kan mengalami kesulitan. Padahal di dalamnya ada plafon dan itu plafonnya nempel di bawah penutup atapnya. Jadi plafonnya nempel sehingga sangat sulit untuk melakukan pemeliharaan. Nah, ini. Jadi pertama adalah dari sisi artistik, aduh. Kemudian yang kedua dari sisi pemeliharaan itu yang perlu diperhatikan ya. Sebentar saya pasang dulu. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini. Kalau ini hanya ornamen saja, ya ornamen. Ya, jelas ini di sini atapnya atap beton, ya atap beton. Kemudian ini ornamen karena ini ada tambahan lagi, bangunan lagi yang di tengah ini. Kemudian ini juga datar, ya datar beton, ya, atapnya atap beton. Hanya karena eh, bentuk artistiknya ya ini ditambahkan ya mahkota seperti ini. Jadi disesuaikan dengan bentuk struktur arsitek bangunan tersebut juga ketinggiannya. Nah, ini biasanya untuk apa? Penangkal petir ya di sininya. Ini hanya aksesoris saja, aksesoris. Karena sulit untuk membuat atap yang bentuknya seperti ini. Ya. Nah, apalagi yang begini ya. Nah, ini kan atapnya ya. Mungkin karena eh, desainernya ya dia suka dari kecil mungkin main apa itu yang pakai roda itu ya. Eh, Nah, itu sehingga dia ciptakan bentuk atap yang seperti ini. Tapi ini atapnya dari beton bertulang ya. Intinya bahwa ini atap beton bertulang untuk bangunan berlantai banyak ya RS building. Tapi ya semuanya dari sisi artistik oke. Kemudian proses pemeliharaannya seperti apa ini yang harus difikirkan bersama ya.
Nah, kalau ini yang biasa ya, atap datar beton biasa ya, atapnya ya, beton biasa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 lantai, kemudian atapnya atap datar. Ini aksesoris ya, ini aluminium composite panel itu aksesoris saja. Aksesoris agar bangunannya lebih indah. Nah, ini beton, atap beton juga ya, atap datar. Nah, atap datar, ini atap datar. Ya memang yang paling mudah kita gunakan atapnya atap datar. Sehingga di situ untuk proses pemeliharaan kita bisa pasang gondola-gondola yang ada pada lantai di atap ya, lantai atap ini. Ya. Hanya nanti dari sisi artistiknya saja disesuaikan bentuknya seperti apa. Nah, ini juga ya atapnya, atap perisai tapi yang dimodifikasi. Jadi di Wisma Dharmala ya. Gitu. Jadi ini atapnya kemudian ditanam ada tanamannya ya. Nah, nah, memang kalau saudara menginginkan adanya tanaman di atap itu juga harus hati-hati ya. Eh, Gedung perpustakaan UI itu bermasalah terus. Masalahnya karena ada atap miring kemudian diberikan tanah kemudian ditanam ya itu selalu bocor ya. Oleh karena itu eh, penggunaan waterproofing baik yang lembaran maupun yang coating itu sangat sangat harus teliti ya. Ya, sangat dianjurkan dan harus teliti supaya karena apa? Karena kalau air hujan jatuh di situ ke tanah, tanahnya basah. Kalau tanahnya basah, ya rembes itu pasti. Ya. Oleh karena itu harus diberikan waterproofing yang membran. Ya. Itu kan seperti talang air ya. Bahannya dari plastik kan. Kemudian baru tanah. Ya. Ini bentuknya adalah seperti ini. Ini gedung perpustakaan. Ya. Ini yang miring ini kan yang ditanam. Ini selalu bocor. Ya. Nah, kita lihat dari sisi artistiknya ya atap-atap ini, ya, atap-atap. Ya, terserah nanti bentuk yang saudara inginkan itu bentuknya seperti apa. Kalau saya menyarankan ya atapnya atap datar saja itu lebih mudah. Yang hitungnya juga lebih mudah gitu kan. Perawatannya juga mudah karena kita bisa jangkau sampai di lantai atapnya. Karena di situ nanti penempatan reservoir atas kemudian gondola itu lebih mudah dibandingkan dengan atap-atap yang seperti ini. Nah, ini proses pemeliharaannya juga mesti kita perhatikan bagaimana memelihara yang seperti ini. Nah, ini kalau ini di Plaza Widya ITB ya bentuknya ini ya, atapnya atap dari Sulawesi ya, ini bentuk atap Sulawesi seperti ini. Ini 4 lantai ya, ini 4 lantai. Tapi misalnya 8 lantai pun kalau memang mau dibuat seperti ini, yang penting artistik ya bentuknya nggak ada masalah. Itu dari baja tentunya ya rangkanya rangka baja. Nah kalau ini kan juga aksesoris rangka biasa, ya atap perisai, kemudian hanya modifikasi saja ini gedung sate ya karena ada satenya ini ya. Padahal ini kan apa untuk penangkal petir. Nah ini bentuk 3 ya, 3 itu juga modifikasi saja ya. Yang penting kan atap yang di sini. Demikian juga misalnya di Depok itu juga ada ya bentuknya. Ini memang khas Jawa Barat itu ada apa? Jadi atapnya adalah atap perisai tapi yang dimodifikasi ya. Kalau perisai saja kan ini langsung lurus ya ke cuman kurang bagus maka dimodifikasi lagi ya ada ini miringnya ini ada miringnya. Kemudian kalau khas Jawa Barat ini selalu dipotong ya, ini dipotong seperti ada sabuknya ya. Nah, kalau saudara lihat ke kampus itu yang kampus MIPA ya, kampus MIPA itu atapnya atap tradisional Jawa Barat. Ya, ini juga ini dipotong di sini, ini dipotong ya, kemudian dilanjutkan. Nah, ini
atap memang khas dari daerah Jawa Barat ya. Ini bangunannya 4 lantai, 5 lantai dengan aula di atas ya. Ini menggunakan bentuk yang seperti ini. Kemudian ya ini bentuk yang begini bisa saja ya dimodifikasi ada beton, kemudian ada gentengnya. Ini juga beton, kemudian ada sebagian genteng ya. Ini atap perisai yang asli yang murni ya, seperti ini ya atap perisainya. Kemudian ini dimodifikasi saja, ini dimodifikasi. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk atap untuk bangunan berlantai banyak ya, mau baik itu yang medium rise building ataupun yang high rise building. Ya, ini juga modifikasi beton, tapi kemudian ini dimodifikasi dengan atap ya. Atapnya sama tadi ya, atap perisai. Ini kantor wali kota hampir sama ya, Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat itu hampir sama. Ya pusat. Nah, ini ke atasnya. Kalau dari sininya kan hampir ya. Ini ada tambahannya. Jadi ini modifikasi-modifikasi saja. Terserah nanti saudara menggunakan yang bentuk yang seperti apa. Apakah mau digunakan modifikasi? Karena yang jelas kan menggunakan lift. Nah, lift kan ada. Ya, makanya ini kalau lift ya, misalnya ini lift ya maka di atasnya ini ada ya, ditutup. Karena lift kan mesinnya berada di atas ya, di luar atap ya. Itu liftnya berada di sini. Maka kemudian dimodifikasi ya. Ini ada ini kiri kanan biar simetris ya. Ini kalau ini di Batam ya. Riau karena ini ciri khasnya ini. Riau ini ciri khas dari Riau. Ini juga dimodifikasi atapnya, atap perisai yang dimodifikasi. Nah ini kalau ini yang di Rumah Sakit Gunadarma ya. Ini atapnya semuanya beton ya. Hanya modifikasi saja. Ini kaca, kemudian sebagian ada yang aluminium komposit panel. Ya. Nah itu bentuk-bentuk atap. Kalau ini yang eh, ya di atas Tamrin City ya Tamsit itu kan memang untuk perumahan. Ya, dan sudah didesain sedemikian rupa bahwa ya ini bukan plat atap, ya platnya plat lantai gitu ya, karena ini ada perumahan-perumahan, ya. Nah, bedanya kalau di sini mobil nggak bisa masuk sampai ke sini aja gitu ya. Kalau desain mobil bisa sampai ke atap ini ya, tentunya diperhitungkan beban mobil ya, beban bergerak tadi. Tapi kalau tidak hanya untuk pejalan kaki saja ya beda ya. Ini. Ini di Jakarta, ya Cosmopark, ya, di mana ada perumahan di atapnya. Ya, ya nggak masalah sepanjang itu kita hitung ya, kita desain sedemikian rupa. Tapi yang jelas bahwa pertama kita bisa melihat dari sisi artistik, ya artistiknya, ya. Kemudian yang kedua proses pemeliharaannya seperti apa, ya. Kemudian eh, yang berikutnya ya atap itu tidak boleh bocor, itu aja. Jangan sampai atapnya modern, kemudian penampilannya artistik, ya proses pemeliharaannya mudah tapi bocor, ya percuma. Seperti yang saya ceritakan tadi di perpustakaan itu selalu bocor. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini rencana atap gedung Direktorat PNJ. Kalau ini dilihat dari utara, ini lapangan yang sekarang menjadi lapangan Spirit ya untuk main sepak bola ya. Kemudian ini eh, gedung Ki ya Direktorat ya. Karena ini dari sebelah utara, ini bangunan-bangunan kita direncanakan memang semuanya 4 lantai. Jadi gedung B, gedung A yang 2 lantai itu nanti ditambah menjadi 4 lantai. Atapnya masih tetap menggunakan atap perisai.
Ini gedungnya kalau dari tampak utara ya, pintu masuk ya. Ini kemudian kalau dari sebelah selatan ini, jadi nanti villa merahnya itu hilang ya, kolam renangnya ditambah ya, tapi nanti diperbaiki bentuk seperti ini. Kemudian ada lingkarannya ya. Kantinnya kan masuk di sini, kantin di bawah. Ada semi basement ya. Ada semi basement untuk kantin ya. Kemudian kolam renang. Nah, di belakangnya itu ya habis semua. Ini perencanaannya adalah seperti ini. Untuk ke depannya, untuk atap gedung direktorat. Jadi atapnya masih atap ini atap perisai, kemudian ini atapnya apa? Atap limas ya, atap limasan. Jadi sebenarnya atap-atap seperti itu tidak ada masalah. Ini 8 lantai ya. Sepanjang bentuknya ya, bentuk artistiknya itu bisa ditonjolkan. Ya. Kalau gedung-gedung modern kan dia menggunakan apa beton aja ya, tidak ada aksesorisnya. Tapi ini kan menggunakan atap ya, atap limas, kemudian ini atap perisai ya, bentuknya seperti itu. Ini gedung B, ya ini gedung B 4 lantai, gedung A, gedung B. Jadi nanti memang dibongkar total karena yang sekarang kan masih 1 lantai ya, nanti kan jadi 8 lantai. Rencananya adalah seperti itu. Nah, itu bentuk-bentuk atap. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, saudara tinggal pilih ya bentuk atapnya seperti apa, sudah disampaikan tadi. Yang penting bahwa pertama artistiknya dari segi artistik, yang kedua dipikirkan bagaimana proses pemeliharaan ya. Kemudian yang penting adalah tidak bocor ya. Demikian juga kalau atapnya atap beton ya, betonnya mesti harus di waterproofing ya. Itu jadi jangan sampai atapnya bocor karena eh, kalau menggunakan betonnya beton apa normal itu jarang kita mendapatkan hasil beton normal yang tidak bocor atau tidak ada resapan air. Ya, agak sulit kita menciptakan atau membuat beton yang tidak bocor kalau itu normal. Nah, makanya kadang-kadang kalau untuk atap itu dicampur waterproofingnya, yaitu dengan integral waterproofing. Ya. Integral waterproofing itu dia bentuknya ada yang bubuk, ada juga yang cair, dimasukkan ke dalam adukan beton. Ya, jadi waterproofingnya itu bersama-sama dengan pengadukan beton. Sehingga betonnya itu sudah beton yang kedap air. Gitu ya. Itu menggunakan integral waterproofing. Nanti tinggal dilakukan pengecoran, tidak perlu di waterproofing lagi karena di dalamnya sudah ada waterproofingnya. Ya. Ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya bubuk ya. Yang sering saya lihat yaitu yang cair ya. Jadi dicampurkan di sana. Dan proses pembuatannya dicampur bareng ya pada saat uh, di apa campur pencampuran bahan-bahan untuk beton itu dimasukkan ke situ ya sehingga waktu diputar di molennya atau waktu membuat ya mixernya itu sudah dicampur dengan waterproofing. Tapi kalau yang coating yang waterproofing membran waterproofing itu kalau membran kan digelar ya digelar saja. Kemudian kalau coating itu dikuaskan ya, dikuas di permukaan beton. Itu hanya khusus untuk lantai atap ya. Sehingga nanti kalau ngitung RAB-nya ya itu dimasukkan ya, untuk waterproofing. Bisa waterproofing yang integral, bisa waterproofing yang coating, bisa juga yang lembaran ya membran waterproofingnya ya terserah nanti di dalam proses pembuatan RAB.
Ya, saudara sudah dapat gambaran bentuk dari atap untuk high-rise building. Masih banyak bentuk-bentuk yang lainnya ya. Hanya memang ya kesederhanaan, keartistikan itu juga perlu kita pertimbangkan. Jangan membuat yang artistik tapi bentuknya nggak karuan ya. Menyulitkan dalam pengerjaannya ada juga yang seperti itu. Ada yang tanyakan? Kalau tidak, kita bahas yang berikutnya adalah untuk transportasi vertikal. Jadi kalau untuk high-rise building pasti akan ada transportasi vertikalnya. Nah, transportasi vertikal itu bisa macam-macam. Apakah saudara akan menggunakan tangga atau menggunakan eskalator atau menggunakan lift ya, atau kalau ini bisa juga kalau ini kan travelator ya. Artinya tidak terlalu curam seperti eskalator ya. Gitu. Jadi tangga itu termasuk ya untuk menghubungkan dari lantai 1 lantai 8. Tapi untuk high rise building tangga ini bukan alat transportasi utamanya karena alat transportasi utamanya adalah lift. Ini hanya untuk tangga darurat. Jadi tetap harus ada. Karena begitu terjadi kebakaran, terjadi gempa, listrik mati, maka tidak berfungsi liftnya. Maka harus turun melalui tangga darurat. Ya. Eskalator juga sama. Ya. Ini juga sama mati. Ini travelatornya juga mati. Jadi tangga darurat itu pasti ada. Ya. Oleh karena itu di desain saudara kan ada untuk tangga. Bisa tangganya satu atau tangga dua, tergantung luasannya, tergantung jumlah orangnya. Ya. Mungkin kalau saudara membuat dua, ya itu lebih bagus kiri dan kanan. Ya. Sehingga tidak semuanya terkonsentrasi di tangga yang sebelah kiri. Atau hanya tangga satu saja tapi di tengah-tengah. Itu juga lebih bagus. Sehingga mudah dijangkau dari mana-mana. Ya, itu. Jadi jangan membuat tangga karena ukurannya 1040 kali 25. Nah, itu hanya di ujung kiri ya, 40 meter gitu ya jaraknya gitu kan. Nah, ujung kiri berarti semua lari ke sana semua. Nah, proses larinya kalau terjadi gempa itu kan juga waktu sangat berharga ya. Nah, kecuali kalau ada dua kiri dan kanan. Kalau bangunannya kotak ya, bangunannya kotak, kemudian di kiri dan kanan. Atau dia di tengah-tengah ya, di tengah-tengah untuk luasannya yang biasanya mungkin hanya 1,5 ya, jangan 1,5 ya, mungkin 2 meter atau 2,5 meter ya, sehingga lebih luas untuk tangganya ya, lebar dari tangga. Nah, perhitungan tangga kan sudah diberikan. Optrade dan untrade-nya itu berapa? Ya, itu kan sudah di semester yang lalu. Ya, jadi ada transportasi dalam bangun ini yang manual dan yang mekanis. Manual ini tangga, ram, ya. Kemudian kalau yang mekanis ada eskalator, ada konveyor, ada lift atau elevator, ya. Itu. Nah, nanti untuk liftnya ini ada penumpang dan juga barang. Jadi disendirikan khusus untuk barang sendiri, khusus untuk penumpang sendiri. Bahkan kalau rumah sakit ada lift untuk penumpang, ya, untuk passenger atau untuk pengunjung, ada lift barang, ada juga lift khusus ya untuk kotoran, ya. Maksudnya apa baju-baju kotor yang harus dicuci itu ada lift tersendiri karena tidak boleh digabung. Karena kan kalau di rumah sakit mungkin bakteri, ya, virus itu nempel di baju sehingga dia harus diamankan, ya. Tidak boleh melalui lift penumpang atau lift barang. Ada lift tersendiri. Ini kalau yang mekanis maupun yang manual ya. Ini transportasinya, ini ada lift atau elevator ya. Nanti ada bagian-bagiannya. Ini selalu di atas ya. Ini mesin liftnya ada di sini. Ya. Ini mesin liftnya.
sehingga ini naik dan turunnya di sini ya. Nah, oleh karena itu di lantai atap kan harus ada pelindungnya, pasti ada atap lagi gitu ya. Nah, atapnya apakah atap beton lagi atau atap tadi menggunakan atap perisai atau mungkin hanya atap pelana ya silahkan ya. Nih, tapi di atas ini untuk liftnya ya, mesin liftnya berada di atas ya untuk lift. Sedangkan di bagian bawahnya ini ada per ya, ini ada per. Sehingga kalau ini terjadi kecelakaan ya putus slingnya, maka dia tidak langsung kena lantai ya. Tapi ada empat, ada yang satu, ada yang empat per ya. Sehingga dia akan jatuh ke situ dan mental lagi masalahnya itu ya. Jadi kalau jatuh dia mental lagi karena ada pernya itu. Nah, makanya harus hati-hati gitu ya. Kemudian juga harus proses pemeliharaan elevator atau lift itu juga secara rutin. Nah ini persyaratannya lebih dari 3 lantai baru diperbolehkan menggunakan lift. Jadi kalau kurang dari 3 ya nggak boleh. Nah ini lebih dari 3 lantai. Bangunan 4 lantai boleh pakai lift ya. Karena itu ada izinnya. Ya, ada izinnya sehingga persyaratan itu harus dipenuhi. Jadi kalau 3 lantai masih belum ya. Tapi 4 lantai seperti gedung perpustakaan itu kan 4 lantai ya. Itu baru boleh ya diizinkan menggunakan lift ya di situ atau elevator. Ini cara dan sebagainya ya pintunya otomatis ya ini kan memang persyaratan secara umum ya. Kemudian kalau fungsinya ada penumpang, ada barang, ada lift uang makan atau lift untuk pemadam kebakaran ya. Ini kan macam-macamnya. Tapi intinya tadi ya ada lift penumpang, passenger atau kemudian lift barang. Ya satu lagi itu bisa banyak fungsinya. Ada lift untuk uang ya. Kalau itu pabrik uang, ya pencetak uang gimana? Masa harus lewat mana gitu ya? Nah itu kan khusus karena dijaga gitu ya. Kemudian untuk menentukan kriteria lift penumpang itu yang tipe dan fungsi dari bangunannya. Tipenya apa liftnya, ya. Kemudian banyaknya lantai berapa, luas lantainya, kemudian interval waktunya itu mesti diperhitungkan atau ditentukan terlebih dahulu, ya. Kemudian sistem penggerak untuk elevator itu ada yang sistem gear, ya, gearless atau yang hidrolik, ya. Jadi yang gearless ya, atau yang menggunakan hidrolik. Ini biasanya kalau yang di atas ini untuk perkantoran, hotel, apartemen, dan sebagainya. Kalau ini hanya terbatas untuk 3 sampai 4 saja ya, yang menggunakan sistem hidrolik ya. Nanti dibaca ini macam-macamnya, bentuknya dan sebagainya. Nah ini ya liftnya, ya ini ada pintu otomatis gitu ya. Kalau yang tertutup seperti ini. Kalau ini yang terbuka ya kapsulnya kita bisa melihat di keluar ya ruangan-ruangan yang ada. Ya, ini kadang-kadang kan mall menggunakan bentuk yang seperti ini ya, kapsulnya di luar. Kalau ini untuk hospital lift atau untuk rumah sakit itu beda ya. Ini karena luasannya ini kan berbeda. Kalau untuk penumpang nggak sampai sebesar ini. Tapi karena ini lift di hospital atau di rumah sakit ya kadang-kadang digunakan untuk penumpang. Sehingga jumlahnya bisa lebih banyak mengangkut penumpang ya. Ini kalau yang di eh, rumah sakit ya, ini kalau yang di umum ya seperti ini. Contohnya seperti yang di gedung perpustakaan ya. Ini kalau di mall kadang-kadang untuk menarik perhatian ya, maka liftnya bentuknya seperti ini. Kemudian kalau ini untuk lift barang ya, ini untuk barang ya tersendiri ya, supaya tidak mengganggu sirkulasi
pengangkutan penumpang. Ini ada waktu tunggu perhitungannya, mungkin nanti yang lebih jelas itu ada ya perkantoran ini berapa detiknya. Eh, Nanti akan ada perhitungan ya. Ini nanti dibaca saja ya. Nah ini ya di bagian bawah itu seperti ini nih bagian bawah. Ini ada per dua ya pernya. Sehingga kalau apa keretanya itu jatuh ya ini akan ya mental lagi gitu ya. Nah, ini sudah diperhitungkan dan yang menerima ini ya itu ya ada besi yang besar ya. Artinya ukuran supaya jangan sampai nanti dia gimana Pak kalau itu jatuh gitu terus malah nembus gitu ya. Nembus ke liftnya ya orangnya malah ketusuk ya enggak ya, ya, sudah ada pengamanannya. Ini mesin liftnya ya mesin liftnya ya, ini mesinnya seperti ini diletakkan di atas. Kalau ini yang di bagian bawah ya di bagian bawah dari lift. Kalau ini yang di atas ya mesinnya itu di bagian atas seperti ini. Kemudian ini ruangannya ya ruang liftnya ada nanti tergantung tipenya ya jaraknya itu sudah apa ada ketentuannya. Ini salah satu merek dagangnya Otis ya. Kan ada Mitsubishi, ada Otis, ada ya merek-merek dagang yang lainnya. Ya, ini sehingga kita harus menyiapkan ruangannya untuk satu lift penumpang ya mungkin untuk dua karena ini tergantung kalau jumlahnya dia mampu menerima beban sampai 1.500 kilogram ya kadang-kadang untuk 15 orang untuk 1.000 kilogram itu kadang-kadang untuk 5 sampai 10 orang ya atau kadang-kadang hanya 6 saja jadi tergantung dari luasan lift tersebut. Masing-masing punya standar sendiri-sendiri. Ya. Jadi ruangannya seperti itu. Ini kan keretanya ya, ada lift. Nah, selain lift, ini yang eskalator ya. Kalau tadi kan elevator ya. Ini yang eskalator, semuanya saya rasa sudah tahu ya, tangga berjalan, ya perletakannya. Ini yang perletakan eskalator yang dulu pernah disampaikan. Itu mengenai eskalator dan juga travelator mungkin kalau dia lebih datar atau elevator ya lift ya dan tangga sudah ya. Sehingga untuk bangunan yang saudara buat paling tidak transportasi vertikalnya itu pertama menggunakan tangga tapi tangganya adalah tangga darurat yang kedua menggunakan lift ya kecuali kalau saudara desain untuk satu, dua, tiga itu pusat perbelanjaan, mall, ya Anda gunakan ini eskalator, ya. Tapi kan harus dilengkapi juga dengan lift, ya. Eskalator dilengkapi juga dengan lift. Ya. Karena untuk menuju ke lantai 8 ya nggak semuanya bisa menggunakan elevator. Maaf, eskalator. Karena apa? Ya bisa mencapai lantai 8 bisa, tapi waktunya berapa menit? Ya. Orang butuh buru-buru sampai ke atas atau orang buru-buru sampai ke bawah. Ya pakai eskalator, wah, kapan nyampainya gitu kan. Makanya kemudian ada elevator atau lift ya ini yang biasa untuk bangunan bertingkat ya. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan apakah kita cukup menggunakan satu ya atau menggunakan dua atau bahkan menggunakan tiga lift ya. Nah, di sini ada perhitungannya. Jadi sebenarnya yang tadi itu bisa menjadi bacaan saja. Yang penting adalah perhitungannya, ya. Perhitungan lift, ya. Nah,
Nah, untuk menghitung, ini saya besarkan. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Nanti saya kirim ya, ini belum dikirim. Nah, jadi ini akan kelihatan nanti jumlah kepadatan di setiap bangunan itu nanti dibandingkan dengan luas bangunannya. Jadi jumlah kepadatan dibagi dengan luas bangunannya. Nah, ini standar ya, standar kalau untuk perkantoran itu satu orang itu 11 meter persegi. Nanti dikali dengan luas bangunannya berapa. Nah, kemudian kalau untuk hotel itu satu orang 15 meter persegi, nah nanti dikalikan. Artinya kalau luas bangunannya berapa dibagi 15 ketemu. Atau luas lantainya dibagi dengan 11 ketemu jumlah orangnya ya. Kalau untuk apartemen sama, kemudian untuk ini shopping center ya 11 meter persegi. Jadi untuk perkantoran itu ya standarnya 11 meter persegi per orangnya ya. Sehingga nanti luasnya berapa tinggal dibagi saja ketemu berapa orang. Kemudian pada bangunan apapun jenisnya, maka dalam 1 menit rata-rata adalah 13% kali jumlah penghuni. Itu jumlah yang bisa diangkut ya oleh lift tadi. Misalnya kalau di situ bangunannya itu ada 1.000 orang, ya, maka di satu lantai itu 1 menitnya itu bisa mengangkut ya 13% kali 1.000 atau 130 orang dalam 1 menit. Nah, tentunya tidak hanya satu lift ya, bisa 2, 3, 4 atau 6. Gitu. Kan bisa saudara masuk ke kantor, kadang-kadang kan liftnya ada 6 gitu ya, tergantung jumlah penghuninya. Nah, kapasitas lift di dalam 1 menit itu ya, itu bisa hanya kapasitasnya itu adalah 300 dikali dengan P, di mana P adalah jumlah orang yang diangkut sekali jalan, yaitu tadi yang sekali jalan tadi 1 menitnya tadi adalah ini bisa 130 orang, ini diambil 13% dalam 1 menitnya, kemudian nanti dibagi dengan waktu perjalanan, waktu perjalanannya itu berapa? 0, sekian meter per detik atau berapa ya, itu nanti tergantung RT-nya, waktu perjalanan dalam detik. Kemudian menentukan jumlah pemakai bangunan itu jumlah lantainya. Kalau Anda lantainya adalah 8 kali luas setiap lantai. Luas setiap lantai berapa? 1.000 atau 1.500? 1.000 ya. Kalau misalnya 1.000 jumlah lantainya 8 kan berarti 8.000. Jumlah kepadatan orang tiap lantainya ya, kepadatannya nanti dihitung. Sehingga jumlah list yang ditentukan, ya, yang dibutuhkan adalah jumlah orang yang diangkut, kemudian kapasitas liftnya itu berapa. Ya. Nah, ini nanti ada satu contoh soal, diketahui luas total lantai untuk bangunan kantor 8 lantai, ya 8 lantai. Tiap lantai luasnya 1.500. Artinya bahwa totalnya berarti kan 12.000 ya, 8 kali 1.500. Perhitungan kapasitas kali luas neto ya, itu kan 11 meter persegi tadi per orang ya, 11 meter persegi untuk kantor ya. Kemudian kecepatan liftnya itu ditentukan 0,5 meter per detik. Tinggi bangunannya yang 8 lantai tadi itu karena tiap lantai jaraknya 4 meter, sehingga tingginya 32 meter. Ya, 32 meter. Jumlah penumpang di dalam satu lift itu ditentukan 6 orang. Jadi satu lift itu hanya untuk 6 orang. Ya, ini sesuai dengan perencanaannya ya. Perencana itu merencanakan berapa? Mungkin 8, mungkin 6, ya silakan ya. Kemudian bagaimana atau berapa jumlah lift yang harus disiapkan?
Pertama, jarak satu siklus lift itu kan 2 kali tinggi bangunan, sehingga tingginya adalah 64 meter. Satu siklus lift itu kan berarti naik 32 meter, turun 32 meter. Sehingga totalnya adalah 64 meter ya. Itu. Waktu perjalanan satu siklus RT-nya itu jarak siklusnya dibagi kecepatan. Ya. Jadi waktu perjalanan satu siklus itu sama dengan jarak siklusnya yang 64 meter dibagi dengan kecepatan lift. Kecepatan liftnya 0,5. Sehingga ketemu 128 detik. Waktu perjalanan satu siklus ya. Naik dan turun itu 128 detik. Nah, ketemu ya. Kemudian jumlah pemakai bangunan luas lantainya tadi 12.000 kan 8 lantai kali per lantainya 1.500. Berarti 12.000. Standar kantor itu 11 meter persegi per orang. Sehingga totalnya adalah 1.091 orang. Itu jumlah pemakai di bangunan yang 8 lantai tadi. Ya. Jumlah orang yang diangkut itu kan berarti 13% dari 1.091 ya. Ini. Jadi 13% dari 1.091 ketemu 141,83 ya 142 lah. Ya dibulatkan. Tapi kalau mau ngitung ya begini ya nggak apa-apa ya. Masa orang 0,83 gitu ya. Jadi dibulatkan 42 silahkan ya. Itu jumlah orang yang diangkut. 13% dari jumlah orang tadi. Kapasitas lift hanya itu ya. Itu untuk bangunan perkantoran, ya tadi kan ada rumusnya ya. 300 kali P dibagi dengan RT. 300 kali P, P-nya kan 6 ya. Tadi mana? 300. Oh, belum ada ya tadi ya. Tadi ada kan 300 kali sekian. Mana yang lift? Nah, ini ya. 300 kali P dibagi RT hanya ya. Di mana jumlah orang yang diangkut sekali jalan, kemudian waktu perjalanan ya tadi 0,5 ya. Ini sehingga di sini didapat ini tadi 141 ya. Ini jadi RT-nya tadi kan 128 detik ya. Waktu perjalanan satu siklus RT-nya itu jarak siklusnya 64 dibagi kecepatan liftnya. Itu 128 sehingga di sini ya ketemunya 300 kali P, P-nya adalah 6 ya 6 orang per satu liftnya dibagi RT-nya 128. Jadi ketemu 14,06. Jumlah lift yang dibutuhkan jumlah 1,8 atau 142. Kemudian dibagi dengan kapasitas lift. Kapasitas lift adalah 14,06 ya ini. Sehingga ketemu 10,07 ya liftnya. Jadi bisa aja dibulatkan jadi 10 lift. Sehingga bangunan 8 lantai dengan luas 1.500 per lantai, kapasitas orangnya total adalah 1.000 berapa tadi itu? Jumlah pemakainya adalah 1.000 orang, ya, yaitu 12.000 tadi 8 kali 1.500 dibagi standar kantornya adalah 11.000, maka ketemu jumlah orang 8 lantai tadi adalah 1.091 orang. Maka dibutuhkan 10 lift untuk jumlah orang pengangkutnya 6.
ya, 6 orang dalam satu angkut. Nah, kita bisa modifikasi ya, modifikasi dari ini, nah itu kan sudah ada perubahan dan seterusnya. Sehingga jumlah liftnya yang dibutuhkan itu berapa, kita bisa ketahui. Nah, ini mengenai perhitungan lift. Sehingga bangunan 8 lantai tadi dengan luasnya 1.500 yang dihuni 1.091 orang, maka dibutuhkan 10 lift. Kalau satu angkut, satu liftnya itu hanya 6 orang. Nah, tentunya kalau ini lebih besar, ya maka nanti jumlahnya akan lebih kecil. Ya. Itu mengenai perhitungan lift. Ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Pak, saya izin Ini bertanya, Pak. saya, ya, silakan. Tadi Ya, ada kenapa Rifat? waktu siklus lift ya, Pak. Itu waktu dia mengelilingi gedung dari lantai terbawah ke lantai atas atau gimana, Pak? Iya, jadi dari dia yang 100 berapa tadi itu, yang kecepatannya kan 0,5 ya, kecepatannya 0,5 sehingga di ini kan menjadi tingginya kan 64 ya. Nah, itu jadi dia waktunya itu ya tinggal kita bagi saja gitu ya. Tinggal dibagi, mana itu. Nah, jadi waktu siklusnya itu karena kecepatannya hanya 0,5, padahal tingginya kan 64 meter. Ya, 8 kali 4 meter. Ya, per lantai itu 4, sehingga kalau 8 lantai itu 32. Maaf, 64 ya. Tadi kan ada jarak siklusnya karena ini dikali 2 ya, naik dan turun. Liftnya itu naik ya, ketinggiannya kan 32 meter bangunannya. Nanti turun 32 meter. Berarti jaraknya siklusnya itu menjadi 64 ya meter. Nah, kalau ditempuhnya dalam waktu 0,5 menit per detiknya, berarti dia akan menempuh waktu pulang pergi itu 128 detik. Ya, 128 detik. Itu dalam kondisi secara teoritis dia naik dan turun. Belum nanti kalau di lantai 6 berhenti karena ada orang mau turun gitu kan. Nanti di lantai berapa berhenti karena ada orang mau turun atau ada orang mau naik gitu kan. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau dalam kondisi naik turunnya itu dia memakan waktu 128 detik ya. Jelas? Jelas. Saya mau nanya lagi, Pak. Ya, Kan lift itu membutuhkan di lantai paling atas rumah lift, Pak. ya. Itu ada spesifikasi minimum nggak, Pak, buat rumah lift tersebut? Oh enggak, rumah lift itu hanya untuk melindungi jangan sampai mesin lift kita itu pertama terkena hujan. Sehingga kalau terkena hujan kan berkarat, gitu kan mesinnya. Kemudian jangan sampai orang naik ke atap, kemudian dia bisa memainkan mesin lift tadi. Itu kalau mesin lift diganjel dengan besi aja kan berhenti. Nah, tadi kan kacau itu. Nah, yang boleh ke atas itu kan orang-orang tertentu saja. Orang yang memang bertugas untuk maintenance building atau memang maintenance AC lift tadi ya. Karena nggak sembarang orang gitu ya. Berarti kalau misalkan Termasuk kalau nanti di atap itu ada reservoirnya, makanya arah menuju ke atap itu selalu terkunci dan yang
yang membawa kunci itu memang orang yang terpercaya, ya, tidak tergiur dengan uang, ya. Karena apa? Ya kalau teroris kan nggak usah macem-macem, tinggal dikasih potasium aja itu reservoirnya, kan besoknya tinggal lihat TV. Oh, yang meninggal sekian orang karena diracun gitu ya. Makanya nggak sembarangan reservoir itu boleh didatengin oleh orang. Oleh karena itu, jalan menuju ke atap itu selalu terkunci. Ya, itu. Ya, lanjut tadi kenapa? Berarti secara kita sebagai perencana merencanakan rumah lift berarti nggak ada spesifikasi khusus ya Pak? Nggak ada. Yang penting bahwa dia tertutup rapat, ya, dengan bentuk atapnya terserah mau atapnya beton atau atap genteng, ya. Nah, itu nggak ada masalah sepanjang tidak ada air yang masuk ke ruangan itu. Artinya ruangannya tidak boleh bocor. Kemudian ada pintu penutupnya, ya, ada pintu. Yang itu hanya dibuka oleh teknisi yang memang mau melakukan maintenance untuk AC, maaf, atau untuk lift, ya, itu. Jadi nggak ada khusus itu ya, desainnya. Ya Pak. Sama satu lagi Pak, maaf kalau Ya, kebanyakan Pak. ya, Eh, nggak apa-apa. kan lift mempunyai lift ada balok liftnya Pak. Itu balok lift Ada. itu di paling atas apa setiap lantai ada Pak? Oh, enggak, ya, itu balok lift yang untuk menahan beban mesin lift itu ada. Ya, biasanya itu dari baja. Jadi mesin lift itu duduk di baja WF. Ada dua baja WF, mesinnya ditaruh di atasnya. Ya. Nah, baja WF ini numpu pada kolom balok-balok struktur gitu ya. Nah, lift itu kan dia bentuk ada kan kotak gitu ya. Itu kan ada balok-baloknya juga gitu loh. Masalah nanti desain atau ruang liftnya itu dari bata atau dari beton itu nggak ada masalah. Tapi kalau dari beton itu lebih bagus supaya pada saat diguncang gempa itu tidak roboh ya dinding-dindingnya. Itu akan lebih bagus ya. Jadi baloknya kalau yang dinding-dinding liftnya itu menumpu pada balok-balok struktur ya, balok struktur. Makanya di balok struktur itu ada beban dari dinding ya, bukan beban lift ya. Karena beban lift itu diterima di balok paling atas yang menumpu mesin liftnya. Kan mesin lift kemudian ada slingnya kan, ada kawatnya. Kawatnya ini yang menahan kereta liftnya itu. Ya. Jadi kapsul ada memberikan istilah kapsul atau keretanya itu kan dia di slingnya itu atau kawatnya itu kan dibebankan ke mesin liftnya kan itu berputar ya, naik turun naik turun naik turun itu ya. Nah itu dimasukkan di eh, apa balok strukturnya. Berarti balok tersebut itu di bagian rumah lift tersebut itu Pak? Apa gimana? Kalau yang mana? Balok lift Kalau itu. balok bajanya yang di atas, Oh, iya. Ya, misalnya, hmm, jadi kalau ini ada balok, ini balok struktur, kemudian di sini ada balok strukturnya, ini ada balok struktur. Nah, ini nanti ada balok lagi, ini balok baja, ini balok baja WF ya, ini balok baja. Ini balok baja WF, ini balok baja WF numpang di situ. Nah, mesinnya itu di sini. Sorry. Nah, mesinnya itu di sini. Nah,
Ini mesin liftnya. Ini dari atas ya, dilihat dari atas. Jadi ini balok struktur, ini balok struktur, ini balok WF-nya, balok WF. Kemudian ini numpang di sini. Nah, gitu. Ada yang ini kosong gitu ya, ada yang ini di apa dicor plat gitu. Ini dicor. Ada yang ini dicor. Tapi nanti diberi lubang, lubang khusus pas apa kabelnya itu, kabel liftnya itu. Ada lubang khusus kabel lift kalau ini dicor. Kalau ini lantainya dicor, ada lubang-lubang khusus untuk keluar apa memasukkan kabel liftnya, ya. Seling untuk liftnya. Tapi ada juga yang terbuka. Nah, yang bagus itu yang di sini dicor. Karena kalau dicor, hanya ada lubang-lubang saja, gitu ya. Maka orang bisa sampai ke sini kan. Kalau dicor, ya dicor kan, ya ini bisa sampai ke sini orang. Nah, ini di atas baloknya ya, di atas balok, numpang di balok dan numpang di plat, gitu ya. Ini yang bajanya ini. Ya tinggal kalau ini ini platnya, jadi plat ini ya. Nah ini ada lubangnya, ini dilubangin. Nah, ini lubangnya. Mungkin di sini ada lubang lagi, gitu ya. Nah tergantung dari apa mesinnya, panjang mesinnya, dan juga di mana posisi kabel tadi. Kabel untuk liftnya itu posisinya di mana. Sehingga ini kabelnya ini masuk di sini. Nah, ini kabelnya masuk di sini. Ya. Misalnya kemudian ini keretanya, ya, kereta liftnya. Nah, ini nanti di mesinnya di sini. Ini ada mesinnya bulat gitu ya. Jadi intinya ini keluar ke sini, ya ini untuk naik dan turunnya ya. Untuk lift tadi. Jadi ini platnya itu yang di sini. Nah, ini platnya. Karena kalau dicor kan kita bisa sampai sini, berdiri di sini. Kalau tidak dicor gimana? Bingung kan? Takut, apalagi ini kan lubang ke bawah sampai 8 lantai, apalagi 30 lantai. Tapi kalau ini dicor, nah, nggak ada masalah. Gitu. Ada lagi? Jadi kalau bangunan yang saudara buat itu dihuni oleh berapa orang? Ya tadi. Tinggal bisa diperhitungkan. Ya. Kalau misalnya saudara membuat apartemen kan jelas kelihatan. Satu apartemen untuk berapa orang? Maaf, satu kamar itu untuk berapa orang? Ya. Jadi kalau apartemennya itu dihuni oleh 4 orang kan sudah jelas. Ada berapa kamar? 8 lantai itu. Ya dikali saja. 4 kali, misalnya satu lantai itu katakanlah kan 1.000 meter ya, 1.000 meter. Kalau misalnya dibagi 30 gitu ya, ada 30 lah, 30 kamar misalnya. Berarti ada 120 kamar kali 8 gitu ya misalnya. Kan bisa dihitung. Nah, kemudian diperhitungkan liftnya itu mampu menerima beban berapa orang sekali masuk. Ya, misalnya 8 orang, nah, nanti kan bisa dari perhitungan tadi kita dapatkan jumlahnya sekian ya. Liftnya jumlahnya 4 atau jumlahnya 3. Ya. Oke, jadi coba nanti dihitung ya sesuai dengan perhitungan itu. Minggu depan saya mau tanyakan berapa jumlah lift di project work saudara itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sebentar ini nanti saya
Saya ini dulu ya, saya share dulu. Bentar. Itu 3 TKG 2. Oh, yang kemarin itu baru sampai dinding ya yang di-share ya? Ya, oke, nanti saya tambahkan, saya lupa. Ya, ini saya share dulu. Pak, mohon maaf Pak. Saya Ya, masih bingung Pak. Tadi yang dibalok itu. Balok berarti balok lift itu untuk menopang mesin-mesinnya itu Pak. Yang di itu yang di lantai atas. atap, yang di atap. Yang di atap. Berarti di setiap Ya. lantai itu nggak ada balok lift ya Pak? Oh, enggak ada. Kan itu lift kan kosong. Kan ruang lift Oh, kan kosong. Ya. Sebentar, nanti saya jelaskan. Ini saya ini dulu. ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ini yang atap bangunan, kemudian alat transportasi vertikal, kemudian tambah lagi perhitungan kebutuhan lift. Jadi saya kirim yang atap bangunan bertingkat, kemudian alat transportasi vertikal, dan perhitungan kebutuhan lift ya. Ini lagi proses kirim. Ya, udah terkirim. Ya, udah saya kirim ya. Ini kan ke TKG 2 kan ya. Oh, ini di clear dulu ya. Nah, kan lift itu ini kan dari lantai 1 sampai lantai 8 ini kan kosong ya. Ini kan lubang liftnya. Nah, tentunya di lantai-lantai itu ini kan ada baloknya kan. Ini kan pas balok gitu ya. Nah, ini lantai dan balok ya. Di sini juga kan ada lantai. Kemudian kan ada baloknya ya. Terus, ini kan balok untuk lantai berikutnya ya, di bawahnya kan juga sama. Ini kan juga sama. Nah, ini kan numpu di balok, dinding-dinding liftnya ini kan numpu di balok. Dinding lift ini kan numpu di balok. Nah, ini memang kosong itu, void gitu ya. Ini kan void, kosong. Dari lantai dasar sampai lantai 8 atau sampai atap. Hanya nanti pas di atap, ya, di atap kan juga ada ini, kemudian kan ada balok-baloknya juga ya. Kemudian ini ditutup gitu kan. Ini balok-baloknya, ya, ini kan balok. Hanya pas di plat yang di sini, ini kan tadi yang di lubang tadi ya, ada lubangnya di sini. Kemudian mungkin di sini ada lubangnya. Nah, lubangnya tergantung dari tipe ya, dari liftnya dan juga ukuran liftnya. Baru di sini dipasang tadi balok baja di atasnya ya. Numpang di sini nih balok baja, numpang di balok ini ya. Baru di sini itu mesin liftnya ya, mesin liftnya di sini. Gitu.
Ini kosong dari bawah sampai lantai atap, kecuali yang atap yang dicor gitu ya, tapi ada lubang-lubangnya. Baru nanti di sini itu ditutup, misalnya mau menggunakan apa ya, itu atapnya ya, atapnya begini misalnya. Nah, ini ditutup di lantai ini, sehingga ini tertutup, ini atapnya ya, atap sendiri. Kalau ini kan sudah langsung atap bangunan kan, lantai ini kan jadi atap bangunan. Nah, tapi di sini ada tonjolan atap khusus untuk mesin liftnya, ya, mesin liftnya. Ini kosong dari bawah sampai atas, void namanya. Oke, gimana? Ada yang tanyakan lagi? Baik, Pak. Paham, Ya, paham, paham. Makasih, Pak. ya. Jadi kosong ini ya dari lantai 1 sampai 8. Ya, ada lagi? Ya, gimana Ana? Tadi? Ya, ya. Ya, bisa diambil sama ya, karena memang kalau untuk perkantoran, untuk bangunan pendidikan itu 5 sampai 10 ya. 5 sampai 10 meter persegi per orang. Tetapi kalau untuk lab ini didesainnya 11 gitu ya. Nah, bisa disamakan gitu ya, bisa disamakan untuk yang bangunan-bangunan yang lain ya. Karena 8 lantai untuk bangunan pendidikan ya jumlahnya kan kita bisa hitung dari, kalau jumlah orangnya kan bisa dihitung per kelas itu jumlahnya berapa. Kemudian perbandingan dosen dan mahasiswa. Kemudian jumlah perbandingan dosen dan administrasinya. Ya. Misalnya bangunan tadi jumlahnya ya kita bisa hitung, kalau itu kan hanya untuk menghitung jumlah orangnya kan. Kan kita nggak tahu bangunannya luasnya Anda 8.000 kan, 8 kali 1.000 meter. Jadi ada 8.000. Nah, untuk menghitung berapa sih penghuninya, maka di situ untuk menghitung lift kan dihitung kalau untuk perkantoran gitu ya, itu 11 meter persegi per orang. Kemudian ada bangunan lainnya itu kan ada yang 15 dan seterusnya. Itu kan hanya untuk menghitung jumlah orang. Tetapi kalau saudara menghitung kelas, di situ ternyata jumlah kelasnya ada dari 8 lokal itu ada berapa jumlah kelasnya. Misalnya ada 10, kemudian ada 50 kelas misalnya. Karena ada praktek dan sebagainya, itu kan ada yang masuk teori, ada yang masuk praktek dan sebagainya. Misalnya 50 kelas. Nah, 50 kelas 8 lantai tadi ya. Nah, satu kelas isinya berapa? Kalau 50 kelas kali isinya 24 orang, ya, berarti ada berapa itu? 1.200 ya. Ada 1.200 orang mahasiswa. Ya. Perbandingan untuk dosen dan mahasiswa, misalnya perbandingan dosen dan mahasiswa 1:25. Dari 1.200 dosennya ada berapa? Kan ketemu. 1.200 dibagi 25. Ada 48 ya. Nah, gitu. Nah, nanti ditambahkan 1.200 tambah 48 dosen. Adminnya misalnya separuh dari dosen atau admin sama dengan dosen misalnya. Itu kan semua misal ya, artinya perkiraan kita. Sehingga jumlahnya kalau ini 4848 berarti ada 1.296 ya. Atau ya itu 1.296. Itu tuh jumlah orangnya. Kan tadi yang 11 meter 11 meter persegi
Segi itu kan untuk menghitung berapa sih jumlah orang. Sehingga tadi total jumlah orangnya 1091 gitu kan. Untuk 8 lantai. Nah, demikian juga kalau misalnya apartemen. Apartemen Anda ada berapa apartemen? Ada berapa rumah gitu ya di 8 lantai tadi. Kalau jumlah apartemennya katakanlah setiap lantai itu ada 20, berarti 8 ada 160. Ada 160 kamar, penghuninya 4, berarti 160 kali 4, gitu ya. Tuh, untuk menghitung jumlah orang yang ada di dalam bangunan. Nah, kemudian kecepatan liftnya berapa, ya, sehingga kita dapatkan nanti RP-nya dapat, ya, sehingga jumlah liftnya ketemu berapa. Jelas, Ana? Ada lagi? Ya, jadi PR, saudara, silahkan dihitung berapa jumlah lift, ya. Nah, nanti kapasitas lift itu berapa orang, ukuran berapa, itu bisa di internet kan banyak. Ukuran lift ya, standar lift. Tadi kan 6 orang. Mungkin bisa lebih, ada yang 10 orang. Ya, coba kalau di mall itu berapa orang? Kan? Bisa 9, bisa 10. Nah, sehingga dengan jumlah orang yang bisa diangkut, maka jumlah liftnya akan lebih kecil. Gitu kan? Kalau tadi 6, jumlahnya 10, nah kalau misalnya kita bisa sekali angkut itu bisa 9 gitu kan. Nah, bisa berapa? Mungkin tinggal 3 atau 4 ya, wajar gitu ya. Itu. Jadi nanti bisa dicari ya, supaya kita tahu oh Anda mempersiapkan ruangan untuk lift itu berapa buah. Apalagi kalau dicampur dengan tangga misalnya. Karena Anda nanti ketemu, wah jumlah lift saya 12 Pak. Ya nggak usah, biasanya sebagian tangga gitu kan misalnya. Kalau untuk yang lantai 1 sampai lantai 3 kan bisa tangga. Karena seperti contoh di perpustakaan itu juga, itu untuk berapa orang, kapasitas liftnya hanya 2. Liftnya hanya 2 buah. Ya. Itu sangat kurang jelas gitu ya. Gitu. Jadi jangan nanti dihitung gitu kan keseluruhan ketemu 10 ya 10-nya 10. Kan kita bisa memperhitungkan oh kalau dari lantai 1 2 ya mungkin dia naik tangga gitu ya. Itu tergantung kita ya dalam perencanaannya. Ada lagi? Ya nanti dipelajari lagi di yang sudah saya share di grup ya nanti kalau ada yang ingin tanyakan nanti minggu depan bisa ditanyakan sambil minggu depan ya PR-nya itu ya berapa jumlah supaya nanti di dinas saudara bisa ditambahkan oh liftnya berada di sini. Sementara ini Anda pasti sudah menggambar liftnya kan, cuman jumlahnya ya. Nggak apa-apa dimainkan di jumlah penumpangnya aja. Cuman juga penumpangnya jangan ngawur. Misalnya satu kali angkut 20, 20 kayak apa itu? Ya. Nah, coba lift rumah sakit itu sekali angkut berapa orang? Itu yang paling besar itu lift rumah sakit. Apakah mau menggunakan itu? Supaya, wah saya cuma 2 Pak liftnya Pak, jumlahnya sekian, kayaknya nggak kurang, berarti saya modifikasi liftnya sekali ngangkut 20 orang. Ya, ada nggak gitu ya? Itu bisa dilihat di internet itu untuk lift gitu ya, nanti di klik Mbah Google itu akan menyiapkan datanya gitu ya. Ada lagi? Pak izin bertanya Pak, tapi materi Ya silakan. 1. Kan saya ngitung kebutuhan talang ya Pak. Ngitung? Nah, ini ngitung kebutuhan talang Pak.
materi Talang ya. kemarin ya. Kan butuh Ya. data curah hujan ya, Pak. Nah, terus saya nyari data curah hujannya itu dapat dari Badan Pusat Statistik kan, Pak, sesuai sama lokasi bangunannya. Nah, tapi kalau dari data situ satuan curah hujannya itu tuh mm3, Pak, mm kubik. Nah, kan harus Ya. aturannya kan mm per jam ya, Pak. Jam ya. Ya, itu bisa langsung dipakai atau gimana, Pak, angkanya, Pak? Soalnya agak nilai hasil tuh agak beda gitu, Pak. Oh iya beda. Jadi itu karena data itu mesti diolah gitu ya. Kalau bisa dapatkan data jadi ya. Data jadi. Karena kalau data dari BMKG, data-datanya itu masih data-data mentah. Ya, masih data mentah dan itu ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Nah, kalau ada data yang tahunan ya sudah dapat, itu yang jadi ya milimeter per jam itu aja yang digunakan. Kalau misalnya tidak, ya kan dari situ kelihatan nanti per harinya, per minggunya, per bulannya, per tahunnya itu ada berapa milimeter per jamnya. Jadi bukan menggunakan yang milimeter kubik, nanti itu akan berbeda, ya, akan berbeda. Atau kalau enggak ya dimisalkan aja kalau enggak dapat itu, karena itu rumit ya ngitungnya itu, pakai hidrologi. Itu biasanya yang sipil dapat, kalau gedung kayaknya enggak dapat perhitungan itu, hanya mengambil jadi hasil jadinya. Gitu. Jadi yang diambil yang milimeter per jam ya. Kalau misalkan ada data hari hujannya juga, bisa nggak Pak langsung dibagi hari hujan gitu Pak? Enggak, karena itu data itu kan gini, setiap hari yang air hujan yang masuk ke alatnya itu dihitung berapa milimeter. Ya, nanti selama 1 minggu di rata-rata berapa milimeter. Kemudian dari minggu 1 bulan di rata-rata berapa milimeter. Nanti dari bulan ke tahun ya, selama bulan Januari berapa, Februari berapa di rata-rata, jadi tahun itu ketemu sekian milimeter gitu loh. Nah, itu masih ada perhitungan-perhitungan yang cukup rumit gitu ya. Makanya memang kalau itu sendiri ya di mata kuliah hidrologi itu dibahas cukup panjang gitu loh. Nah, sedangkan kita hanya menggunakan saja kalau ada data yang jadi ya Jakarta atau Bandung atau Semarang itu berapa milimeter per jam ya. Itu ada data yang jadinya saja yang diambil. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Karena memang saudara tidak dapatkan perhitungan itu secara teliti itu ya. Atau pinjem anak sipil gitu ya, yang prodi sipil gitu. Menghitung sampai milimeter per jamnya ketemu. Nah, nanti talangnya Anda bisa 4 atau 6 dengan diameternya ya nanti kan ditentukan kalau 4 diameternya berapa, kalau 6 diameternya berapa. Kalau 4 berarti di ujung-ujung kan, ujung-ujung saja. Tapi kalau 6 kan ada di tengahnya juga. Kemudian dipikirkan juga talangnya dibuang kemana, gitu ya. Masukkan ke kolom, nah berarti nanti kolomnya dihitung kolom berlubang. Beda ngitungnya, bukan kolom pecal, tapi kolom berlubang. Itu beda. Nah, sudah diajarkan belum kolom berlubang? Menghitung, nah, nanti bisa minta yang dosen beton, atau kolomnya dia di luar kolom, tapi nanti ditutup dengan GRC bisa, ya. Ya tergantung nanti desainnya. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada ya silakan dicoba. Nanti minggu depan bisa disampaikan jumlah liftnya berapa jumlahnya. Saya sudah
share, itu bisa dipelajari. Ya, baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Minggu depan kita lihat berapa jumlah lift yang ada di bangunan saudara. Ya, silakan bisa dimanfaatkan untuk diskusi atau mengerjakan tadi PR tadi ya. Terima kasih, untuk saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, izin saya live dulu ya. Silakan. Ham, ada Ilham nggak sih? Ya, nggak ada bacanya. Ham, Han, Hana. Han, Ini siapa? Ham. Hamam. Haj. Tahu. Iya titik siapa dah? Ya santai dong. Tahu ya orang manggil doang ya. Tahu, Hana Enggak, ini gua mau nanya. emosian. Han, itu LXLY gitu gimana sih Han? Bingung gue Han. Lu biasanya apa? LXL. Oh, gue XS. Ini LX, ini LY. Atau balik. Balik dong. Kebalik dong. Yang vertikal L ya. X kan sumbu ekspat. Iya. Berarti ini L X. Itu L. XL. Yang bawah XXL. terus dulu LX. Oh, sama dong kayak tadi. Kayak tadi apaan? Tadi sama. Iya sama aja maksudnya. Nih, ini Idola Han. Cap, idola. Hashtag. Oh, tektotekton. Ya nggak apa-apa sih Han. Yang benar kamu. Yang bener kamu Han. Yang benar kamu Hana. Ya Allah. Tidak Yang benar kamu, Hana. ngezoom. Anu nge-zoom gak kemarin Han? Jadi nge-zoom Iya gak lu kemarin? nge-zoom mah. Lu yang nggak nge-zoom. Parah ya Pat ya, udah diajakin Parah, gak mau. parah. Gak jadi zooman. Diajakin Rifat nge-zoom gak mau, Hana sekarang. Diajakin Ilham. Apa? Diajakin Ilham. Pas itu pas hari apa gitu pas hari Jumat. Lu kenapa hari Jumat kemarin? Oh iya gue nggak jadi nge-zoom sama lu Han. Lupa. Dit, kacau Dit. Kita nggak diajak. Ya lu progres lu gimana dah Chris? Ya udahlah. Ih, meremehkan lo. Meremehkan. Mentang-mentang dosen lu Parudi. Yes. Dit, dibilang nggak ada progres kita Dit. Nah gue nggak bilang anjing. Kacau banget. Kacau. Ah, kecewa lah gua. Fuck. Anjing. Diam kamu. Tapi ini nggak ada yang kemarin Han. Goblok. Nggak ada videonya. Ya. Lu kan udah Captures kan, dikasih capture. amanah Ini nggak ada buat capture. videoin. Kacau yang. Lu Pak videoin pakai HP makanya kayak Hana. Anjing. Nggak ada capture. Ya Dit, kecewa banget Dit. Kemarin materinya susah Dit. Ya udah, kita minta kelas lagi aja. Yang benar kamu. Daripada lu Oh, bikin aja Han di Pusing TikTok kan. makanya. Lanjut part 2 Dipusing, Iya, gitu. jangan window. Iya. Kalau rame Jangan. lanjut. Iya, kalau rame, Jangan, kalau teman. nggak rame jangan dilanjutin. Biasa rame loh Han kayak gituan mah. Iya, rame kalau ilmu gitu. Ngerti nggak lu omongan kita? Ya, Buset. diem deh. Buset. buset, gue aja masih usaha ngerti omongan. Iya, gue juga lagi berusaha ngerti. Emang main rekordan lu gak ketemu Dit? Enggak, Ya kacau dah. Nah, lu nggak nge-zoom Dit kemarin? nge-zoom apaan?
Gak diajak ya, Pat ya? Dia, Pat ya? Sama lu ya? Iya, ini diajak nih. Emang kacau ya. Kacau, Dit. Zoom apaan nih, Bang? Sorry dah. Sorry. Udah nggak berprogres Dit sama Rita. Ya udah, Bang. Ya Balas udah. dengan karya. Asik. Asik kan? Anjing, bahasa lu. Balas dengan prestasi. Bahasa lu Indonesia. Ini mulai jam 11 kan ya? Tahu lah. Tahu Udah, lu. kok jadi lu marah sama gua? Gua nggak ikut-ikutan, anjing. Kan gua juga nggak diajak. Sorry. Jadi lu gimana, Dit? Apanya? Diemin aja orang kayak dia, Dit. Lu jangan tanya Lo lah, kok, Dit. Krisna tanyanya. Oh iya. Chris gimana, Chris? Siapa lu, Anjing. Mampus. Mulai kemarin nggak ke kontrakan sih? Kagak. Jangan kasih tahu, Ditanya Le. mulu. Abisnya ditanya mulu PW gue sama lu, Pat. Jadi kenapa lu diem? Kita tuh peduli Le sama lu, Le. Lu peduli nggak? Proses lu Pat. Kayaknya lu doang, Pat, yang peduli sama gue. Makasih ya. Tiap ketemu ditanyain dulu. Anjing capek. Udah sampai mana, Le? Lu udah sampai mana, Le? Ya, nggak peduli, salah, nggak peduli, salah. Ya, Maunya lu apa sih, Le? Emang lu- Cap udah lu ngomong paling- nih. Pilih kasih ya Le, pilih kasih. Cek respect, Cap. Makasih ya, Pat ya. Pat, terima kasih ya. Pat, hari ini Baik, lu. ditanyain dulu, Pat. Udah nyampe mana dia, Pat? Kok lu nggak ngitung-ngitung, Le? Malah saya yang ngitung-ngitung, Le. Mending diem, kontol. Tanyain balik, San. Coba, San. Tanyain balik. Enggak usah. Ya, cemen amat. Ya, cemen. Tolol. Enggak nanya di bulan cemen anjing. Seru juga ya ngadu domba orang di puasa ya, Dit ya? Dosa goblok. Udah saya berkurang doang. Iya sih. Pat. Ini mulai jam 11 atau bukan? Kenapa mulai? Kayaknya. Warping, Pat, warping, Pat. Enggak, Le. Gue lagi mode alim nih, anjing. Jangan Mode. rusak lah. Mode. Moderna. Udahnya hode deh. Sorry, Pat. Jangan jadi setan lah. Lu lagi mode alim, Pat. Iyalah, Kenapa mode alim, Pat, baru sekarang? Kenapa baru sekarang mode alimnya? anjing. Gara-gara ketemu lu aja. Bengkel bareng lu. Lah.